Oke, kita kembali ke video saya yang selanjutnya. Untuk melanjutkan dari video tutorial Xian The Great Merchant Part 1 kemarin, sekarang saya mau melanjutkannya ke tutorial Xian The Great Merchant Part 2. Nah, di sini kita langsung masuk ke tampilan awalnya, tampilan awal login. Ya, dulu seperti biasa kemarin video sebelumnya kita sudah mempelajari cara login. Login yang kemarin 9 terus M, kita lihat dari kanan 999 M. Oke, sini karakternya masih lanjutkan yang kemarin ya. Kita lanjutkan untuk yang setelah selesai quest kemarin ya. Jadi kita disuruh untuk workload 4/100. Tapi sebelumnya jangan lupa kita harus go to auction dulu. Lalu di sini kita belikan mass effect dulu ya. Kenapa? Karena kita mau quest. Sayang kalau tidak pakai mass effect. Kebetulan ada yang murah, 287. Kita beli mass effectnya. Lalu kita tekan. Oke, efeknya ada ya, mass effect 1 ada ya. Kita selesaikan yang quest, lalu kita upload, lalu kita akan lanjut ke tutorial Xian part 2 yang battle. Ini pasarnya lumayan ramai ya, ada beberapa barang yang jual. Kita menuju ke portal Nanjing. Nah, di sini kita akan lanjutkan quest workload 4/100. Ini artinya kita harus kerja 100 kali, 100 kok. Habis itu baru kita bisa lapor ke NPC-nya. Oke. Di sini kita pilih kerjaan nyari 600. Ini kerjaan menyamakan gambar seperti yang kemarin kita lakukan. Sangat mudah, tidak ada yang susah. Masih awal, nanti dia tambah banyak, tambah sulit. Baru 8 work selesai. Jadi kalau sebenarnya lebih mudah kita stop di work yang kalau udah tambah sulit kan ya. Tapi kalau ngerjain kayak gini nih kayaknya seru gitu. Seru, terus kita juga jadinya kayak ada achievement yang kita capai. Misalnya kalau kita bisa sampai ratusan tuh, biasanya saya lanjutin lagi tuh supaya jadi tahu limit saya ngerjakan kerjaan ini sampai berapa gitu. Walaupun sekarang ya memang udah nggak worth it lagi kalau ngerjain kerjaan ini untuk nyari duit, karena dengan farming di monster aja udah bisa dapat banyak uang daripada seperti ini. Tapi kan kalau untuk pemula lumayan lah, untuk digunakan beli bahan-bahan langsung dan lain-lain. Jadi kalau bagi newbie yang baru mau join, apa sih keuntungannya main Xian ini? Bisa cari duit di sini. Cari duitnya gimana ya? Cari duit Zin. Lalu Zin itu kita pakai untuk naikin karakternya. Nanti
setelah karakternya itu udah kuat, nah nanti kita bisa jual-jual barang untuk beli cash item. Nah, ini misalnya sudah 22 wok, saya bantu percepat sini. Jadi mungkin newbie nanti malas ngerjain questnya ya. Sambil belajar nih, lihat dari gerakan tangan saya bahwa tidak susah untuk mengerjakan ini, asal sudah terbiasa nanti bisa jadi mata pencarian di dalam gamenya. Untuk kerja-kerja kayak gini kan, misalnya kita kerjakan quest, kita dapat hadiah. Nanti kalau CL yang kemarin saya udah jelasin, CL yang di bawah itu CL nya sudah 70, kita bisa exchange barang-barang untrade, jadi bisa dipindahin ke char utamanya. Sangat membantu sih, jadi bisa bantu-bantu untuk build charnya. Nah ini kalau di monitor saya ini udah agak sulit melihat ini. Jadi mungkin kalau sambil ditonton, ada yang nonton, ada yang lihat, oh ini di sini ya, perspektif kita kan berbeda-beda, jadi yang saya lihat belum tentu yang kalian lihat. Cuman kadang grogi kalau waktu yang di atas ini udah nunjukin udah mau habis gitu, tiba-tiba langsung kelihatan semua, cepet-cepet kita kerjain supaya jangan sampai ngulang 46. Karena sebenarnya kalau kita ngulang bisa lebih cepat selesai questnya. Tapi kalau ngulang kayaknya semangatnya udah hilang gitu. Kerjaan ini harus panjang-panjang, kelihatannya jadi bagus. Kayak gini kita bisa main gambar. Ini kalau istri saya ini main Onet Deluxe dia, makanya sama milih-milih gambar gini. Awal-awal saya ajak main juga karena ini game ini ada sama kayak game HP-nya tuh, Onet Deluxe namanya. Kalau udah sampai di tahap tertentu nanti dia suruh masukin chapter lagi, tambah banyak, ada gambar-gambar baru juga. Saya kita selesaikan lagi, nanti tambah gambar baru, tambah luas, tapi saya nggak pernah sampai full sih karena udah sulit sekali. Ini aja udah hampir tidak bisa cepat seperti tadi lagi. Lama kita mikirnya nunggu mana gambar yang sama, karena gambar sudah semakin besar, jadi agak sulit untuk ditemukan. Nah ini udah ada bingung nih, ini mau pilih yang mana, saking banyaknya, letaknya juga nggak tepat. Tapi kalau masih ketemu satu jalan nanti dia bisa selesai semua, cuman kan ada batasan waktu juga, jadi dikejar waktu. Nanti ngulang udah malas aja. 73 ya, dikit lagi. Kita coba terus di sini, mungkin bisa sampai 100, tapi kita cuma perlu 96 sih, tadi kan udah dikerjain 4, jadi nggak terlalu susah. Ini
Kadang nih saya harus sampai maju ke depan monitor biar kelihatan. Maklum udah pakai kacamata. Mana lagi ya? Ini udah mulai susah. Waktu juga masih ada sih, cuman seperti terbata-bata gitu. Harus diselesaikan. Ini nggak bisa. Ini wah, ini waktu udah mau habis nih. Aduh, ini ya. Baru kelihatan 73, berarti kurang 24 aja. Dua lagi. Tujuh tiga kurang 23 ya, 23. Mungkin cuma dapat satu. Awal-awal gitu tuh dapatnya dikit. Kalau udah lama-lama baru dapatnya sekali 16 gitu. Ke 20 kalau kita cepat dan nggak ada salah. Apa? Nah, ini hampir aja kunci. Kalau rapet itu bisa kunci. Ulang lagi itu. Mungkin satu lagi selesai. Oke, selesai. Kita lapor questnya itu di NPC. Next, lalu ambil quest berikutnya, Outshot Bow. Ya. Quest ini harus bunuh monster untuk dapatkan barangnya, karena duit juga kita nggak banyak. Jadi coba kita cek auction dulu harganya murah nggak ya. Kalau di auction murah kita beli aja, soalnya nyari barang quest itu agak susah. Ini mahal ya, 900.000 ya, duit kita 950.000 sama 1.100.000, jadi lebih bagus kita lanjutkan nanti sambil jalan. Sekarang kita quest battle dulu. Untuk mulai quest battle, jadi ini ditunda dulu sebentar. Kalau mau start supaya nambah damage training can ini,
kita naikin wisdom untuk statusnya. Jadi kalau mau langsung naikin status banyak-banyak ya, itu sambil tekan shift tahan naikin. Kalau enggak nanti dia satu-satu naikinnya. Oke, kita sampai di NPC. Ini kan NPC yang kemarin kita kerjakan. Kalau NPC battle-nya di atas nih, ada yang pakai baju battle. Ini baju dagang kan, ini baju bertarung. Namanya Fu Xiangxi. Kita ngomong next. Terima. Kita suruh bunuh cowok-cowok. Jadi beda ya. Lo questnya tadi cuma antar-antar barang, beli-beli barang. Kalau quest ini kita suruh bunuh cowok-cowok. Ini cowok-cowok nih, ini cowok-cowok. Nah, kita bunuh 10. Jadi kalau kita klik kanan, itu nanti dia masuk ke ruang pertempuran. Nah, untuk awal mula kita tarik pakai mouse kiri tahan, lalu kita bisa H dulu atau S. Nah, ini untuk awal mula kita harus tekan kontrol, misalnya kontrol 1 tahan, bisa mengontrolnya kan. Lalu ke yang hitter yang mau kita pakai kita kasih kontrol 3 misalnya. Jadi nanti pada saat kita mau hajar lagi, kita tinggal pilih 3 lalu kita tekan skillnya di sini T, kita tekan T, lepas. Nanti dia akan mengeluarkan skill, terus mati semua ya, karena cowok termasuk monster cupu. Kita coba lagi ya, tadi terlalu cepat. Nah, ini kita mau banyak di dalam. Nah, ini misalnya kita masuk ke dalam battle, kita tekan H. Kalau enggak nanti kan maju-maju mereka, kita tekan H dan kita pilih 3, lalu kita T tahan. Ini ada skill, tampak skillnya. Nah, ini kita bisa arahkan gunakan mouse untuk skill ke arah musuhnya. Jadi kita tekan T tahan, bisa kelihatan kotak skillnya, lalu tinggal dilepas. Kenapa bisa semudah ini? Karena di option ini kita tekan menu option di sini, atau kita tekan escape atau tekan sistem menu di sebelah kanan, terus option. Di sini ada display skill rank sama use keyboard skill. Jadi kalau kita nggak hidupkan dua ini, dan kita masuk battle lagi ya, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau kita tidak hidupkan, tidak centang dua itu, maka misalnya kita tarik begini, kita tekan CTRL ditambah 1, itu jadi kontrol 1. Lalu yang kita pilih hitter kita cara utama ini, kita tekan CTRL tambah 3, nanti berarti kita tinggal tekan angka 3 akan terpilih dia. Lalu misalnya kalau kita tekan tombol T, ini kita tekan tombol T sekali, ini akan ada kursornya akan berubah jadi tongkat skill ya. Jadi harus diklik dulu baru dia keluar skill. Jadi misalnya kita T, harus diklik baru dia keluar skill. Terus tidak ada display kotak skillnya ya. Nah, kalau kita option, kita coba display skill ranknya, kita nyalakan, terus continue, kita coba lagi lawan cowok-cowok lagi. Nah, ini 1, ya kita kontrol 1, terus 3. Nah, ini misalnya kita mau skill di depan, kita tekan T, itu ada kotaknya tapi tidak langsung keluar, tidak perlu T tahan, tapi harus kita klik dulu. Jadi kalau battlenya tergantung selera, ada yang mau diklik kelihatan skillnya, di rank skillnya, baru kita tekan klik nanti keluar skillnya, atau ada yang mau diaktifkan. Misalnya contoh, kita ke option lagi, kita aktifkan use keyboard skill di sini, lalu kita masuk lagi lawan cowok-cowok. Nah, ini masuk 2 ya, agresif pada saat kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang kita tekan T lepas. Saya tekan T lepas, itu dia langsung otomatis keluar skillnya. Tapi jika T-nya saya tahan, T itu adalah nama skillnya ya, di pojok kotak bawah itu. Kalau T-nya saya tahan, T ini nama skill di sini. Kalau saya tahan ini T-nya, itu ada bar skillnya, ada rank skillnya. Tapi kalau dilepas dia langsung keluar skill.
Jadi kita tidak perlu menekan klik lagi. Jadi itu pengganti klik. Jadi terserah sih enaknya gimana. Kalau settingan saya sih seperti ini. Nanti kalau ada lagi yang di option ini ada yang mouse satu tombol dengan 2 tombol. Ini sekarang kita ngomong yang defaultnya tuh satu tombol dulu ya, satu tombol. Misalnya di satu tombol kita masuk lawan cowok, di luar tetap pakai klik kanan hajar cowok-cowoknya, kita tahan 1H, lalu di sini. Nah ini kalau satu tombol pada saat saya terpilih maginya bisa langsung nge-heal ya, nge-heal langsung tadi. Ini MP-nya nih, misalnya habis MP-nya saya pakai skill. Nah ini saya pakai skill terus-terusan. Tadi naik level dia langsung terrefresh balik MP-nya. Nah ini habis MP saya. Pas MP saya habis, magi saya pilih satu magi, pakai klik kiri. Saya cukup klik kiri lagi dia langsung ngisi. Nah ya lihat MP birunya bertambah ya, MP magi kosong. Lalu di cara utama bertambah. Itu kalau klik kiri, kalau satu klik aja satu tombol. Tapi agak sulit ya, nanti jadi cuma satu tombol aja yang dipakai, hanya klik kiri. Kalau kita pakai yang option 2 tombol, nah untuk jalan di luar tetap pakai klik kiri, untuk klik musuh pakai klik kanan. Itu defaultnya memang di luar. Tapi pada saat kita lawan musuh, kita masuk dalam battle. Nah di sini klik kiri itu digunakan untuk ngeklik prajurit. Jadi misalnya saya tekan 1H, saya klik ini langsung ngeklik prajuritnya, bukan langsung ngisi. Sedangkan misalnya MP-nya saya pakai habis seperti ini, habis MP-nya berkurang. Untuk ngisinya saya suruh magi isi kan. Ntar dulu, udah keburu mati monsternya tadi. Kita mau masuk lagi. Jadi misalnya di dalam battle MP kita habis, untuk menggunakannya itu harus diklik kanan, tidak bisa pakai klik kiri karena 2 tombol. Itu fungsi satu tombol 2 tombol ya. Jadi agak berbeda. Nah, misalnya di sini saya skill personalnya. Oke. Nah ini kita sudah bunuh 168 cowok, padahal cuma disuruh bunuh 1. Kita lapor. Oke. Quest berikutnya suruh isi stamina nya. Jadi stamina itu ini nih, tuh 3537 per 4000. Betul ya, sama ya, 3537 per 4000. Jadi dia kasih hadiah namanya pitch. Ini keberatan ya, keberatan. Kita buang barang dulu. Kita buang barang. Kita buang. Oke, udah nggak keberatan. Ini mungkin kita pindahkan ke sini, naikkan STL. Barang-barang yang berat pindahkan ke kuli supaya cara utama lebih ringan. Ini kita dapat barang quest tadi, drop dari jauh-jauh. Oke, sudah. Nah, kita disuruh makan ini, klik kanan, nanti dia stamina nya bertambah. Lihat di sini ya, lihat di sini. Nanti kita makan dia full. Oke, full 4000. Lalu lapor. Ini kalau ini jadi ngalang orang lewat, nanti ngalang orang ngeklik NPC, jadi kita buangnya agak jauh dikit. Buang di sini saja. Dapat armor, dapat alat penghidup buat prajurit, kita simpan dulu. Nah ini di sini kita next, disuruh level 5. Tadi kita udah level 9 ya. Level kita level 9, jadi bisa langsung lapor. Nah ini kita disuruh beli abakus di Nanjing. Oke, kita ke Nanjing beli abakus dulu. Ada sepatu level 5, ini level 1, kita ganti ya. Oke, ini kita kasih ke prajurit lain. Nah di sini kita belikan abakus. Oke.
Nah, kita lapor lagi. Harus punya 5, harus punya 3 mercenary, kita udah punya 5. Nah, nanti ditambah lagi. Sementara kita pakai dulu yang ada. Ambil lagi questnya. Harus level 10 katanya. Oke, jadi kalau di sini kita lihat di status, sebenarnya experience kita sudah lebih daripada syarat experience buat naik level. Jadi kita tinggal hajar musuh di dekat sini, supaya kita naikkan experience kita nih. Udah lebih sebenarnya. Kita masuk dalam battle, terus kita majukan cara utama kita skill. Jadi kalau ranknya warnanya merah itu artinya di luar rank ya, dia harus berjalan ke sana. Kayak contohnya kita mau skill ke sana, harus berjalan dulu ke sana. Nah, ini udah lebih dari level 10 syaratnya. Kita habiskan dulu musuhnya. Oke. Kita baru bisa ambil quest. Oke, bisa next. Disuruh tangkap 30 peon bandit. Jadi peon bandit ada di sekitar sini. Dia di sebelah Maasan, sebelah sini nih, Maasan. Maasan, biasa saya bacanya Maasan. Nah, ini peon bandit nih. Ini kita hajar aja peon banditnya. Yang pakai tongkat. Kita lawan peon bandit. Oke, skill. Isi mananya. Ini masih level kecil ya lagi. Nah, kan di tutorial ini kan saya juga memperlihatkan, walaupun kalau beli prajurit lebih gampang, jadinya kita memperlihatkan buat newbie yang tidak dapat modal sama sekali itu gimana sih cara mainnya. Nah, ini tampilannya. Ini 24 peon bandit. Jadi ada satu lagi peon banditnya di sini. Kita hajar. Oke. Oke, udah. Kita tuduh NPC. Dapat hadiah. Kita lihat ada hadiah apa di situ. Ini buat charm of evasion. Jadi kalau kita klik musuh yang lain nggak agresif, cuma masuk satu, boleh kita simpan. Bang Yetang Antret boleh kita simpan. Kalau makan misalnya yang mati semuanya disembuhkan 50%. Stamina nya juga misalnya berkurang 40 nanti jadi full 50%. Ini lotus kita makan. Lalu di sini udah untuk hidupkan, kita simpan ke kuli. Nah, ini scroll XP nanti kita pakai. Sini ada General Monk, bisa diklik kanan, nanti dia dapat Monk di sini. Zhuge-Liang, Jenderal Monk, artinya kalau dari Monk jadi jenderal ya jadinya Zhuge-Liang. Zhuge-Liang ini statnya kita isikan, untuk awal kita isikan wisdom aja. Coba kita lihat jadi hitter lumayan nggak dia. Untuk awal mula tanpa modal kita dikasihnya Zhuge-Liang. Gimana Zhuge-Liang tuh bagus atau tidak gitu. Jadi ini kita lihat ya, pada kosong kita makan Bang Yetang, coba kita taruh di Alpia. Kita makan Bang Yetang hadiahnya, dia langsung full ya, langsung terisi 50%. Kalau yang sudah hampir full ya jadi full ya jadinya. Kita makan sekali Bang Yetang, lalu kita lanjut ke, coba kita ngomong ke NPC apa masih ada quest, masih ada ya. Next kita disuruh bunuh bandit leader. Oh ini dekat sini nih bandit leader nih, kita langsung hajar aja bandit leadernya. Nah, ini masuk 3 nih, suruh bunuh 30. Oke, nah ini tidak masuk kontrol kan, kita tarik lagi.
karena ada branch baru kita tekan Ctrl 1, lalu kita mau coba dia jadi hitam tambahan kita tekan Ctrl 2. Coba kita lihat apa skillnya, ini tekan T juga. Oh, skillnya petir ya, cuman dia harus dikenain target. Kalau tidak kena target tidak bisa keluar skillnya. Kalau 3 itu kalau tidak kena target tetap keluar skillnya. Artinya maksud saya itu dia di tempat yang tidak ada musuh juga bisa dikeluarkan skillnya. Tapi kalau yang 2 dia harus pas di musuhnya ya, gitu ya, lihat perbedaannya ya. Kalau harus ada target ya, ke teman juga bisa dikasih. Jadi mungkin kulinya dimajuin dulu, lalu kita sambar petir ke kulinya, nah itu juga bisa ya, sama mati juga sekitarnya. Cuman berarti agak repot makainya. Kita lihat udah berapa, 36. Kita lapor. Oke, kita dapat apa nih, namanya training white tiger helmet. Oh, ada waktunya 10 hari, kita simpan aja dulu. Oke, sekarang kita mau lagi ke NPC nya, suruh tangkap, suruh bunuh 30 hammer thief. Hammer thief ini ada di atas, jalan ke atas. Nah ini hammer thief ya, kita hajar aja hammer thief nya. Kita skill sama-sama. Sekarang udah mudah ya jadi newbie ya, banyak barang quest yang membantu newbie kayak Bang Yetang tadi. Kalau dulu itu nggak terlalu banyak membantu, ada barang quest yang didapat kayak jenderal langsung dapat, dulu nggak dapat, selesaiin quest juga nggak bakal dapet jenderal. Jadi untuk newbie jangan takut ketinggalan, main bisa langsung ngejar ke orang-orang yang udah lama main juga, asal tahu caranya. Nah, kita sudah bunuh 48, kita tuduh NPC. Nanti dia dapat scroll, ini kita jual dulu ya, kepenuhan. Jual dulu, ini kayak super, ini kita jual aja dulu. Ini kita taruh sini, ini jual piringnya, kita jual. Oke. Nah, kita scroll XP dipakai aja, mungkin bisa cepet naik level jadinya. Oh, belum 3 ya. Itu soalnya makin banyak scroll XP nya. Nah, ini tadi dapat hadiah double XP sama scroll ke Tokushima. Scrollnya jangan diklik dulu. Jadi kita dapat scroll itu untuk quest berikutnya. Nah, double XP ini boleh kita klik biar dapat naik level. Di sini kita ngomong NPC, next, terus terima questnya. Nah, disuruh bunuh rabbit dog. Rabbit dog ini adanya di dekat Tokushima, jadi kita dekat Tokushima, jadi kita ke Tokushima, portalnya ke kanan. Oke, kita nyampe ke Tokushima. Nah, ini dia rabbit dog, kita hajar aja, disuruh bunuh 30. Dia ini pakai scroll langsung level 30 ya, cepet ini untuk cara utama nih. Oke, 12. Di sebelah kiri masih banyak rabbit dognya ya.
To the NPC, lapor. Nah, ini kita dapat schedule travel. Gunanya schedule travel apa? Saat kita pilih, kita jadi tambah cepat nantinya. Nah, disuruh bunuh Ski Sorgos. Kita dapat portal ke Fukuoka. Ski Sorgosnya ada di Fukuoka. Artinya kita tinggal tekan, harus kita makan dulu, kita tinggal portal ke Fukuoka. Nah, di sini ada dikelilingi Ski Sorgos nih. Kita hajar aja dia. Ski Sorgosnya kan. Suruh bunuh 30. Oke. Oke, sudah. Sudah, kita hajar Ski Sorgosnya. Enam lagi. Kita cari Ski Sorgos di sekitar sini. Ah, itu ada di bawah. Oke. Kita lapor. Nah, kita dapat portal lagi. Questnya sudah selesai di NPC ini. Portal selanjutnya ada kita dapat portal Seokipo, ada dapat NPC Lindsay Link, dapat Advanced Crossbuild tapi saya belum bisa pakai. Nah, ini kita jualin aja, belum tahu pakai untuk apa kan. Untuk newbie awal nggak bisa nyimpan banyak-banyak, jadi barang ini belum worth it untuk kita simpan, jadi kita jual aja. Kita jual aja ke NPC. Lalu kita penuhin prajurit di sini dengan kita butuh TB, mungkin kita beli spearman satu, lalu maginya 3 ya, maginya satu lagi, terus kita beli ini, kayaknya darahnya banyak nih swordman. Oke. Sama kita beli Shifu, kita sisain satu ya, nanti ada dapat hadiah general satu. Nah, ini sekarang kita lanjut ke NPC Lindsay Link. NPC Lindsay Link ada di tutorial Sian The Great Merchant part berikutnya. Jadi untuk satu part ini sekarang kita sudah level 32 dengan XP yang berlebih. Mungkin kita bisa naikkan sebentar biar tahu level berapa. Ini awalnya ada bonus stat juga, lumayan bonus statnya 64. Kita ini masih ada yang tidak terkena kontrol, kita kontrol satu lagi, kita seret tahan, lepas, terus kita kontrol satu. Lalu ini cara utamanya yang saya udah kontrol 3, kita hajar, lihat dia langsung naik level ya, langsung 4 level naik. Artinya karena tadi XP berlebih sebenarnya sudah level 36. Nah, di sini kita lihat bonus stat levelnya sudah 80, kita isi ke wisdom